Ya, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu. Kita mulai perkuliahan kita hari ini, hari Senin. Ini merupakan perkuliahan kita yang kedua ya, kedua tanggal 14 Agustus 2023 sesuai dengan jadwal kita 19.50 ya, 19.50 kita mulai perkuliahan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh bertemu dalam keadaan baik. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh belajar bahasa Ibrani sehingga keinginan kami untuk dapat meneliti firman Tuhan dari kitab suci berbahasa asli kami mampu. Oleh sebab itu mohon pencerahan dan juga hikmat daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan sekalian berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, tugasnya sudah saya koreksi. Nah, tugas masuk di nilai tugas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang kalau kemarin kita membaca teks Ibrani dengan tanda-tanda vokal, ya kan, yang ada di sekeliling konsonannya. Nah, hari ini kita akan mencoba satu sistem vokal yang lebih kuno dan ini masih digunakan sampai sekarang, yaitu yang disebut sistem vokal matres leksionis. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu itu mempelajari sistem vokal yang namanya masora, ya, yang masora. Jadi sistem vokal yang ada titiknya seperti ini, titik garis seperti ini. Nah, misal seperti ini. Nah, yang berupa titik garis atau misal seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar sistem vokal yang disebut sistem vokal matres leksionis. Nah, kalau matres leksionis tidak ada titik-titik ini, titik-titik garis. Jadi yang ada adalah Ibrani gundul. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya? Karena ini akan membekali Bapak Ibu di dalam membaca. Ya. Jadi tidak hanya masora saja, tetapi leksionis. Nah, oke. Materinya sudah saya bagi. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalau kayak mata kuliah seperti ini memang tentu agak sulit ya ketika Bapak Ibu sambil gitu ya, sambil nyetir mobil, sambil apa, karena menuntut konsentrasi yang tinggi. Jadi diharapkan mahasiswa ketika berkuliah ya memang berkuliah seperti itu. Nah, materinya sudah ada di grup dan juga di grup WA maupun di grup Google Classroom-nya. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Jadi, agenda kita hari ini mencoba untuk membaca bahasa Ibrani gundul. Nah, gundul yang tidak ada vokalnya, vokal masoranya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan cara memperhatikan aturannya. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Nah, kita
sebelumnya kita telah mempelajari sistem vokal Masora. Yang kemarin itu, sistem vokal Masora. Yaitu sistem vokal yang mana setiap bunyi A, I, U, E, O-nya memiliki tanda aksaranya tersendiri berupa titik dan garis yang ditempatkan di sekitar aksara konsonan Ibrani. Nah, sistem vokal ini disebut sebagai sistem vokal Masora atau juga Nikut, diciptakan oleh para ahli kitab pada tahun 600-an. Ya. Jadi yang kita pelajari kemarin dengan titik dan garis itu sebenarnya sistem vokal itu baru dibuat oleh para ahli kitab yang disebut Masoret, gitu kan, sekitar 600-an, tahun 600-an. Nah, sebelumnya justru digunakan sistem vokal matres leksionis ini. Nah, apa itu sistem vokal matres leksionis ini? Nah, ada sistem vokal yang lebih kuno yang biasa disebut dengan sistem vokal matres leksionis. Nah, pada sistem vokal ini, jadi semula aksara alef, he, waf, yud, dan ayin yang semula adalah konsonan, gitu kan? Yang semula konsonan. Nah, dimanfaatkan juga atau difungsikan juga sebagai vokal. Jadi hati-hati sekarang kalau lihat alef, he, waf, yud, dan ayin, bisa jadi dia konsonan, tetapi bisa jadi dia vokal. Nah, dengan demikian, bentuk teks merupakan teks Ibrani gundul, karena tidak akan dijumpai nikut atau titik garis seperti halnya pada Masora. Nah, ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Misal, jika itu adalah aksara he. Nah, nanti kita akan lihat ternyata alef yang kita pelajari kemarin yang semula adalah konsonan seperti ini, ternyata dia nanti digunakan sebagai vokal, yaitu vokal A, vokal I, vokal E, bahkan bisa jadi A, I, U, E, U. Nah, sedangkan he yang kemarin kita kenal dengan H, sekarang difungsikan juga sebagai vokal A. Begitu juga waf, gitu ya. Waf. Yang kemarin adalah W. Difungsikan juga sekarang sebagai U dan O. Nah, nanti kan muncul pertanyaan, loh Pak, kalau gitu membedakan dia apakah dia misal H atau A, bagaimana? Nanti kita lihat aturannya. Nah, kemudian aksara yud yang semula sebagai Y, gitu kan. Dia difungsikan juga sebagai I atau E. Nah, sedangkan ayin yang merupakan kebalikan alef yang juga merupakan konsonan, gitu kan, difungsikan juga sebagai O atau I atau E. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Nah, ini kan Bapak Ibu menjadi tahu sekarang, oh, orang Ibrani ini memang unik, gitu kan. Karena apa? Karena ternyata yang kita pelajari kemarin, contohnya misal alef gitu. Alef. Yang semula adalah begini, konsonan. Kalau sebagai angka dia angka 1, nah sekarang difungsikan juga sebagai A. Sedangkan he, yang kemarin adalah angka 5, gitu kan. Atau kalau konsonan adalah H, sekarang difungsikan juga sebagai vokal A. Bagaimana pula ini, gitu kan? Sehingga membuat kita
bertanya. Jadi aturannya bagaimana? Nah, itu yang kita akan bahas sekarang. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu memperhatikan seperti biasa nanti rekamannya akan saya bagikan. Nah, aturannya ada 6 aturan. Ada 6 aturan. Ada 6 aturan kita pelajari bersama-sama. Nah, aturan pertama. Bila mana pada suatu kata tidak terdapat leksionis, kalau saya bilang leksionis itu ya berarti ini. Alef, he, waf, yud, ayin. Ini leksionis. Maka vokal yang mengisi adalah e. Bila mana satu kata, ini kata, tidak terdapat unsur leksionis. Oh, dalam kata ini tidak ada alef, he, waf, tidak ada unsur ini. Alef, he, waf, yud, dan waf, ayin, maka vokal yang mengisi adalah e. Contoh. Nah, saya punya begini. Ingat, jadi mulai sekarang hati-hati kalau bertemu dengan alef, he, waf, yud dengan ayin. Hati-hati, karena ini bisa vokal, bisa konsonan. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata kata ini tidak ada unsur MLK, nggak ada unsur alef, he, waf, yud, dan ayin. Nah, dalil pertama berarti, oh ya sudah, kita transliterasikan dengan cara yang lalu, gitu kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, gitu kan? Oh, berarti pertama itu M, kedua itu adalah L, ketiga itu adalah kaf. Nah, MLK. Nah, karena tidak mengandung unsur leksionis, baik alef, he, waf, ayin, yud maupun ayin, maka dalilnya mengatakan vokal yang mengisi adalah e. Jadi ini bisa dibaca melek. Nah, dengan demikian Bapak Ibu bisa membaca tanpa nikut yang kemarin kita seperti ini. Nah, ini nanti kalau Masora menggunakan ini. Tapi kan hari ini kan kita belajar sistem leksionis. Nah, yang dimaksud dalil pertama itu adalah itu. Bila mana pada sebuah kata tidak mengandung unsur leksionis ini, maka vokal yang mengisi adalah E. Contoh kedua, misal saya punya begini. Nah, dengan cara yang sama kita urai, gitu kan? Dengan cara yang sama kita urai. Oh, ternyata ini nomor 1, 2, 3. Yaitu bed, nomor 2-nya adalah kuf, nomor 3-nya adalah res. Ingat tetap dari kiri ke kanan transliterasinya. Nah, terus kita ingat leksionis itu adalah apa saja? Yaitu alef, kita taruh di sini, alef, e, waf, ayin, yud dan ayin. Nah, ternyata kata ini yang disebut Becker ini tidak ada unsur ini. Nah, berarti vokal dalilnya dipakai. Vokal yang mengisi adalah E. Jadi ini saudara bisa baca sebagai Becker. Begitu. Sampai sini apakah penjelasan saya masih bisa diterima? Saya harap bisa ya. Jadi sekarang hati-hati. Kalau kalau
dia merupakan sebuah kata yang tidak ada unsur leksionis, maka gitu kan, vokal yang mengisi adalah E. Jadi saudara-saudara sekarang sudah bisa tahu bagaimana caranya membaca yang kalau dia merupakan apa? Kata-kata yang tidak ada unsur leksionisnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan dalil yang kedua atau aturan yang kedua. Nah, perhatikan Bapak Ibu, itu soft copy sudah saya kirim, jadi Bapak Ibu mesti print dan mesti pelajari. Kalau Bapak Ibu pertahankan di smartphone Bapak Ibu tentu tidak akan bisa, karena itu harus dibaca berulang-ulang, apalagi latihannya ada di situ. Nah, kemudian dalil yang kedua atau aturan yang kedua. Aturan yang kedua. Bunyinya adalah seperti ini. Nah, pemula seperti kita boleh mengasumsikan alef adalah sebagai vokal A. Nah, kalau kemarin kan nggak boleh, sekarang sudah boleh. Jadi pemula seperti kita boleh mengasumsikan bahwa alef itu adalah vokal A. Padahal nanti alef ini juga bisa A, I, U, E, O. Nah, gitu. Nah, contohnya adalah itu. Nah, bra. Nanti Mas Sora membacanya sebagai bara. Loh, Pak, kok bisa bunyi bra gimana? Ya sudah sederhana, ini kan bet, res, kemudian alef. Nah, aturan nomor 2 mengatakan bahwa pemula boleh mengasumsikan bahwa alef adalah A. Oh, berarti ini aksara yang pertama, aksara yang kedua, dan 3. Ya sudah. 1, 2, 3, B, R, A. Nah, bra, nanti orang Masora membacanya sebagai ini, bara, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, tidak perlu takut, yang penting bisa bunyi dulu, gitu kan. Ini bra ini yang berarti mencipta. Nah, karena kita nggak pakai ikut ya, jadinya seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan nomor 2. Bila mana menjumpai alef, pemula boleh mengasumsikan, gitu kan, bahwa alef adalah A. Dengan demikian, kalau kita misal mempunyai kata yang seperti ini. Ya sudah, kita asumsikan saja A-nya itu adalah, alefnya adalah A. Berarti ini 1, 2, 1, 2. Berarti al. Nah, ini yang disebut dengan Ibrani gundul. Jadi tidak ada nikutnya. Seperti itu. Nah, adakah yang masih bingung sampai langkah kedua ini? Jadi langkah aturan pertama, kalau sebuah kata tidak ada leksionisnya, berarti vokal yang mengisi adalah E. Tetapi jika sebuah kata ada leksionisnya yaitu alef, maka yang alefnya boleh diasumsikan untuk pemula adalah sebagai A. Masih bisa diterima? Saya. Nah, oke. Kita lihat aturan yang berikutnya. Kita lihat aturan yang berikutnya.
Pak, sebentar Pak. Ya. Yang contoh yang ketiga ini kok disisipkan E-nya gimana Pak? Oh ya, oke. Contoh ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah saudara menemukan ini. Dengan aturan nomor 2, tadi kan dikatakan ini 1, 2, 3. Berarti ya sudah ikutin aja. A nomor 1, 2-nya kaf gitu kan. Nomor 3-nya L. Gitu kan. Nah, masalahnya kalau ini akal enggak bisa bunyi. Nah, biasanya orang Ibrani memilih vokal bantu yaitu setengah E, makanya menjadi akel. Jadi kalau memerlukan vokal bantu, saudara masukkan aja vokal setengah E. Karena apa? Disebut vokal bantu karena kalau cuma A, K, L gini enggak bisa bunyi gitu. Nah, ini sebenarnya merupakan adopsi dari aturan pertama tadi. Sebenarnya di sini aja kan udah bisa bunyi A gitu kan. Tapi K dengan L ini kan nggak bisa bunyi karena ini konsonan-konsonan. Makanya diperlukan vokal bantu setengah E. Jadi masukkan saja setengah E sehingga bacanya menjadi akel yang berarti makan. Begitu Pak. Pak. Ya. Kenapa nggak bisa jadi akle Pak? E-nya di belakang. Karena vokal itu biasanya merupakan sisipan antara konsonan dengan konsonan di Ibrani. Jadi jarang kasusnya dia di belakang gitu Pak? Ya. Karena dia merupakan yang perhatikan ini, yang perlu dibantu kan sebenarnya antara K dengan L-nya itu kan, bukan di belakangnya kan. Ini kan. Seandainya ini bisa bunyi, maka tidak memerlukan vokal bantuan. Nah, karena dari strukturnya 1, 2, 3, satunya A udah bisa bunyi di sini. 2-nya kaf K, kemudian 3-nya lamet L, makanya untuk membunyikan K dengan L ini kan tidak mungkin ditaruh di belakang. Vokalnya harus di tengah. Seperti itu. Pak, menurut yang tadi, ini alef ini kan bisa bunyi A, I, sama A, I, U, E, O bahkan. Ya, A, I, U, E, O. Kalau dipakai I juga nggak bisa ya Pak, jadi harus memang disisipkan E gitu Pak, kalau yang setengah suara. Iya, kalau sisipannya aksara nomor 1 kan alef sudah jelas di sini, ya kan? Nah, yang jadi permasalahan kan yang menjadi permasalahan kan yang sebenarnya kan kaf dengan lamet ini kan. Nah, kaf lamet sudah sederhana saja, masukkan vokal E. Gitu. A-nya kan udah jelas. Jadi bila mana sebuah vokal bantu diperlukan untuk membunyikan dua konsonan, disitulah vokal E setengah E tepatnya boleh dipakai. Setengah E itu pasti di sisipan ya Pak? Nggak mungkin Ya. di akhir dan di awal? Iya, pasti di sisipan antara konsonan dengan konsonannya. Oke Seperti Pak, itu. terima kasih. Oke. Aturan yang berikutnya, yaitu yang keempat. Kita baca. Nah, jika dua leksionis muncul secara bersamaan, maka leksionis yang pertama berfungsi sebagai konsonan dan leksionis yang kedua berfungsi sebagai vokal. Maksudnya gini, contoh Bapak Ibu lihat ini. Ini
He dengan yud ini, nah ini kan kalau dilihat matanya mesti hati-hati. Ini lihat dulu. Oh ternyata kata-katanya adalah, kata-katanya ini. Nah, matanya udah tahu, oh ini adalah leksionis, ini adalah leksionis, ini adalah leksionis. Berarti yang leksionis adalah alef, e dengan yud. Hati-hati. Ini berarti harus mengikuti aturannya. Nah, tadi kan alef sudah, gitu kan. Sekarang kita berhadapan dengan dua leksionis yang muncul secara bersamaan, yaitu he dan yud. Nah, dalilnya mengatakan jika dua, oh sorry, ini belum terlewati. Nomor 3 dulu. Nomor 2, 3 dulu. Nomor 3 dulu, sorry. Bunyi vokal I dan U, pantesan saya kok merasa ada terlewat. Nomor 3 dulu. Bunyi vokal I dan U digolongkan sebagai bunyi yang tajam, sharp. Sedangkan bunyi O, E, dan A digolongkan sebagai bunyi vokal yang tumpul. Jadi kalau I dan U digolongkan tajam, O, E, A itu digolongkan sebagai yang tumpul. Nah, biasanya bunyi vokal dalam sebuah kata bergantian. Kalau tajam, oh berarti kemudian tumpul, tajam, dan seterusnya. Tumpul, tajam, tumpul, dan seterusnya. Contohnya adalah Brashid ini. Nah, gimana ceritanya? Kita coba sekarang. Saya punya teks. Matanya udah tahu, harus tahu. Oh, ini adalah leksionisnya, ini adalah leksionisnya, gitu kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti aksara pertama adalah bet, aksara kedua adalah res, aksara ketiga adalah alef pakai aturan nomor 2 tadi, bahwa pemula boleh mengasumsikan alef adalah A. Aksara keempat adalah shin, sikat dulu aja S, apakah SH, SY nanti. Kan? Nah, ini yang jadi masalah sekarang, yaitu yud. Karena yud ini, kalau kita lihat tabelnya, yud ini bisa sebagai I dan juga bisa sebagai O. Yang mana? Nah, disitulah aturannya dipakai. Aturan tadi dipakai. Nah ini. Berarti yang jadi masalah kan yang kelima ini, yaitu yudnya. Ini yudnya ini I ataukah E? Kalau yang keenam kan jelas, yaitu T. Tau. Nah, aturan nomor 3 dipakai. Bra itu adalah tajam. Nah, di sini saja sudah tajam dia. Tumpul, bra. Karena bunyinya A. Berarti di sininya setelahnya harus merupakan bunyi yang tajam. Karena ini tumpul. Nah, yang tajam adalah I, nggak mungkin E. Makanya dibaca sebagai brashid. Gitu. Brashid. Nanti Mas Ora membaca sebagai brashid. Gitu. Jadi, adanya I dipakai karena yang depannya merupakan bunyi yang tumpul. Nah, sedangkan bunyi berikutnya harus merupakan
bunyi yang tajam. Nah, contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Ini. Ani. Kok dia bisa bunyi ani? Gitu kan? Saudara bertanya, kok bisa bunyi ani? Gitu. Nah, jawabnya sederhana. Ini 1, 2, 3. Gitu kan? Nah, satu, 2, 3. Ani. Ya udah, 1 adalah alef. Fungsikan dia sebagai A. Nah, kedua adalah nun, nggak masalah, yaitu N, 2. Nah, 3-nya ini yang masalah. Yud kan bisa I, atau dia bisa E. Nah, makanya aturan tadi itu dipakai. Karena di sini sudah A, yaitu tumpul. Nah, maka di sini yang dipilih bunyi I, yaitu tajam. Jadi saudara tanpa mengikut sudah bisa membaca bahwa ini adalah ani. Kalau orang Arab bilangnya ane, yaitu saya. Itu ya. Jadi aturan 3 yang tentang tumpul tajam untuk menentukan terutama aksara yud yang bisa I atau juga E, dan juga aksara waf yang bisa U ataukah bisa O, karena I dan U tajam, E dan O tumpul. Contoh misal, saya punya kata berikutnya adalah misal ini. Nah, sudah dengan cara yang sama, 1, 2, 3. Pemula boleh mengasumsikan bahwa alef itu adalah A. Keduanya adalah nun. 3-nya adalah waf. Ini hati-hati. Karena waf itu bisa U atau bisa O. Aturan 3 dipakai. Bila mana sebuah kata diawali dengan tumpul, maka berikutnya mengambil yang tajam. Oh, ternyata yang diambil haruslah yang U. Sehingga ini bunyinya adalah anu. Ingat kalau dalam bahasa Ibrani nu, Elohenu, Abinu. Itu merupakan kata ganti orang pertama tunggal yang berarti kami atau kita. Kami atau kita. Anu itu kami atau kita. Anak nu. Kalau ani tadi aneh. Itu saya. Nah, disinilah aturan nomor 3 itu berfungsi. Untuk menentukan bila mana apakah sebuah suku kata berangkat dari yang tajam ke tumpul, tajam, atau sebaliknya. Mulai dari tajam, tumpul, tajam, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat. Jika dua leksionis muncul secara bersamaan, maka leksionis pertama berfungsi sebagai konsonan. Dan leksionis yang kedua berfungsi sebagai vokal. Nah, contohnya adalah al-him ini. Nanti orang Masora memanggilnya atau menyebutnya sebagai Elohim. Nah, kita tulis dulu. Nah, kita lihat sekarang. Ini ada alef, ini ada he, dan ada yud. Ini yang aksara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.
Ya sudah, pakai aturan yang tadi. Bila mana pemula boleh mengasumsikan alef sebagai A, berarti satu itu adalah A. Yang kedua adalah L, lamet. Nah, yang menjadi masalah ini sekarang. Nah, dua leksionis yang muncul secara bersamaan. Dalilnya tadi bilang, leksionis yang pertama fungsikan sebagai konsonan. Oh, berarti H. Leksionis yang pertama fungsikan sebagai konsonan. Konsonan dari H itu apa? Ya, H. Sedangkan leksionis yang kedua fungsikan dia sebagai vokal. Nah, tapi masalah yud di sini bisa I atau bisa E, gitu kan? Nah, aturan nomor 3 tentang tajam tumpul tadi dipakai lagi karena di sini al, di sini udah bunyi bisa al dan al itu adalah tumpul, maka di sini harus tajam. Berarti yang diambil bukan alhem tapi alhim. Gitu. 4 I dan 5 adalah M. Alhim. Nanti Masora memanggil dengan sebutan Elohim. Nah, jadi ini ceritanya kayak orang Batak sama orang Indonesia, maksudnya orang Batak dan orang Jawa yang sama merupakan orang Indonesia. Yang satu manggil engkau gitu kan. Yang satu engkau. Nah, contoh berikutnya adalah wehi. Wehi. Nah, gimana ceritanya kok ini bisa bunyi wehi? Pak, itu kan 4 leksionis muncul secara bersamaan, benar. Makanya bagi aja 2 begini. Nah, ini waf, yud, he, dan yud. Gitu kan? Berarti, nah, biasanya kalau kasus seperti ini, yang pertama adalah yang tumpul. Nah, ini kan yud ini bisa menjadi E atau I, gitu kan. Nah, berarti ini sebenarnya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, berarti satunya adalah waw. Ini yang kedua adalah he, e. Yang ketiga, nah, ini kan juga merupakan konsonan, gitu kan? E. Nah, gunakan aturan tajam tumpul. Karena di sini sudah tumpul, maka berikutnya harus merupakan yang tajam wehi. Nanti Masora membaca waihi. Nah, seperti itu. Ya, berikutnya adalah tehu. Loh, kok bisa bunyi tehu? Nah, tulisannya seperti ini. Nah, ya sudah, mudah. Matanya tinggal lihat bahwa yang 2 leksionis ini. Nah, kan yang 2 leksionis. Berarti itu kan kalau mau dikasih angka, ini huruf pertama, kedua, dan ketiga, gitu kan. 1, 2, 3. Satunya adalah taf. Tulis. Duanya, ini merupakan 2 leksionis yang muncul secara bersamaan, yaitu he dan waf. Berarti leksionis yang pertama, fungsikan dia sebagai konsonan, yaitu H. Nah, leksionis kedua berfungsikan sebagai vokal, yaitu tajam U. Nah, kenapa kok bisa bunyi tehu? Nah, karena di sini saja dia sudah bisa bunyi hu, gitu kan? Hu. Nah, makanya di sini dia seolah memerlukan
vokal bantu, lagi-lagi vokal bantu setengah E. Sehingga bunyinya adalah tihu. Tihu. Seperti itu. Aturan berikutnya. Kalau tadi 2 leksionis muncul secara bersamaan, sekarang 3. Jika 3 leksionis muncul secara bersamaan, gitu kan, maka leksionis yang pertama adalah sebagai konsonan, leksionis kedua berfungsi sebagai vokal, dan leksionis yang ketiga adalah diam. Nah, terutama ketika dengan kata hu. Loh, ini kok bisa hu, bukan hua. Ini kadang-kadang mahasiswa sering keliru. Karena tidak diperhatikan aturannya. Nah, ternyata ini leksionis yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Aturannya bilang, oh, kalau begitu yang pertama fungsikan sebagai konsonan, ya berarti H. Kemudian leksionis yang kedua fungsikan sebagai konsonan, yaitu U. Nah, leksionis yang ketiga diam, gitu kan. Kalau saudara mau transliterasi ini kan sebenarnya begini kan. Nah, karena dia diam, alef karena dia diam. Jadi ini adalah hu. Nah, biasanya mahasiswa bingung. Pak, kenapa kok bukan ho? Gitu kan. Nah, kalau dia satu suku kata, biasanya selalu ambil yang tajam. Bukan ho, tapi hu. Seperti itu. Nah, ini mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah dengar lagu Pantai Kosta Lama ya. Pujilahu. Nah, itu dari kata itu tuh. Pujilahu selalu. Atau mungkin lagu Natal. Hormati hu. Nah, hu itu artinya dia. Itu serapan. Serapan dari bahasa Ibrani yang artinya dia. Jadi dia bukan interjeksi seperti apa? Lagu kayak tralalalala, bukan. Hu-nya di situ adalah serapan dari kata Ibrani dia. Makanya lagunya pujilahu selalu gitu kan. Atau hormatihu berarti hormati dia. Pujilahu berarti pujilah dia. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya adalah he. Hu ini, kalau hu ini adalah dia laki-laki. Sedangkan he, kok bisa dibaca he? Ya dengan cara yang sama, logika yang sama tadi itu. He, ini 1, 2, 3. 1 adalah he, 2 adalah i, dan 3 adalah diam. Jadi bacanya he. Ini juga dia, tetapi dianya adalah feminin. Jadi dibedakan dia laki-laki dan dia perempuan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan enggak, hanya sekedar dia gitu. Inggris dibedakan gendernya. Nah, aturan yang terakhir. Jika yud, he, dan waf, sebagai aksara pertama sebuah kata, maka dia adalah konsonan dengan vokal A. Sekali lagi. Jika yud, he, waf sebagai aksara pertama, contohnya ini, sebagai aksara pertama, sebuah kata, maka dia adalah konsonan dengan vokal A. Nah, contohnya ini.
Kita coba lihat. Saya punya kata. Saya punya kata, katanya adalah hais tadi itu. Bagaimana dia kok bisa bunyinya adalah hais? Contohnya ini. Loh Pak, ini kan 3 leksionis muncul secara bersamaan, gitu kan? Iya, benar. Tapi ada aturan ke-6. Bila mana he, yud, waf mengawali sebuah kata, maka fungsikan dia sebagai konsonan dengan vokal A. Jelas. Berarti nomor 1 ini adalah he, langsung dikasih vokal A, berarti H. Nah, yang lainnya adalah mengikuti. Mengikuti gimana Pak? Ya pakai aturan yang sudah ada. Oh, ini 2 leksionis muncul secara bersamaan. Berarti, loh Pak, ini kan alef. Berarti A. Enggak juga. Karena ada aturan nomor 4. Jika 2 leksionis muncul secara bersamaan, maka leksionis pertama fungsikan dia sebagai konsonan. Nah, alef kalau dijadikan konsonan, kan dia diam. Sedangkan kedua adalah vokal. Nah, ini jadi pertanyaan, ini Pak bisa I atau bisa E? Kalau 4-nya jelas, yaitu shin. Nah, ini pakai aturan nomor 2, yaitu kalau depannya udah tumpul, berarti sininya ambil tajam, berarti ini adalah I. Jadi, ini adalah bacanya adalah is, yang berarti manusia atau laki-laki itu. Nah, hais. Contoh berikutnya. Nah, ini. Ini aksara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aksara pertama ternyata adalah waf. Nah, Pak, ini kan 3 leksionis muncul bersamaan. Iya, benar. Tapi ingat, ada aturan nomor 6. Kalau waf, yud, dan he merupakan aksara pertama, gitu kan, maka dia adalah fungsikan sebagai konsonan dengan vokal A. Ini udah. Nah, atau aksara berikutnya ya pakai aturan yang ada. Ini kan 2 leksionis muncul secara bersamaan. Kalau seperti itu, berarti yang leksionis pertama dalam hal ini he, gunakan dia sebagai konsonan yaitu H. Nah, Pak, ini gimana kalau seperti ini? Nah, yang kedua, fungsikan sebagai vokal. Nah, ini baru boleh sebagai vokal. Makanya jadi waha. Ininya udah bunyi H. Nah, ini kan tinggal ngelanjutin. Oh, ini shin, ini he fungsikan sebagai A. Fungsinya kok tahu Pak dari mana? Dari catatan kita tadi bahwa he adalah sebagai ini. Sebagai A. Nah, dengan 6 aturan ini berarti kita sudah bisa seharusnya dan menjadi modal untuk kita membaca Ibrani Gundul.
Nah, sekarang Bapak Ibu silakan coba itu, teks di bawah itu. Gunakan aturannya. Silakan coba, saya berikan waktu 5 menit lah untuk Bapak Ibu mencoba nomor 1. Ya, nomor 1. Untuk dibaca. Nah, ini. Bacalah teks Ibrani di bawah ini. Nah, silakan. Berarti dari kanan ke kiri. Coba dulu, nanti kita kerjakan bersama-sama. Jadi dari kanan ke kiri. Ya, seperti ini. Nah, nggak usah takut. Ini sebenarnya adalah kata demi kata yang disusun. Nah, memang latihannya langsung seperti itu. Gitu kan? Kata demi kata disusun. Silakan dicoba dulu. Dicoba ya. Supaya Bapak Ibu punya pengalaman. Silakan. Coba. Gimana bunyinya? 1 baris ini. Ya. Silakan. 5 menit dari sekarang. Oh ya, saya infokan ya, minggu depan ada kuis. Kuisnya adalah membaca. Jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu Bapak Ibu sudah harus wajib bisa membaca. Ya, harus bisa wajib membaca. Itu berarti ya harus mesti hafal huruf, hafal aksara, bisa membaca, baik leksionis maupun masora. Karena apa? Tujuan kita tuh bukan cuma membaca, tapi menerjemahkan. Nah, gimana mau nerjemahin kalau mau baca aja enggak bisa. Oke, dicoba dulu. Dicoba dulu, silakan. Nah, sambil mencoba, saya kasih info Bapak Ibu. Jadi, mata pelajaran bahasa Ibrani ini pada akhirnya yang dituntut dari Bapak Ibu bisa atau tidak. Ini beda dengan mata kuliah PLU, PBU gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti PLU, PBU, bodo amat dosennya ngoceh aja, ngomong aja, yang penting saya dengerin. Nah, tidak seperti ini di dalam mata kuliah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Karena apa? Nanti yang dituntut dari Bapak Ibu harus bisa baca, bisa menerjemahkan. Nah, seperti itu. Nggak mungkin kalau nggak bisa baca, kemudian bisa menerjemahkan. Nah, terus saya kasih tahu pride-nya. Ya, kita bolehlah. Gengsinya atau diakuinya Bapak Ibu sebagai seorang teolog itu ya salah satunya adalah bisa membaca bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, jujur ya, banyak STH itu cuma pertentang aja di dalam gereja. Nggak ada ilmunya, nggak ngerti kitab suci, disuruh baca nggak tahu, ngomong sembarangan, membuat pengajaran sembarangan. Ya, oleh sebab itu saya selalu semangati Bapak Ibu kuasai ilmu ini. Masa kalah sama Pak, saya kok nggak bisa lihat teksnya ya, Pak? Kenapa? Saya nggak bisa lihat teksnya. Memang nggak saya tampilkan, kan sudah ada di grup WA. Mau ditampilkan? Boleh. Saya tampilkan. Oke, ini Bu. Ya, silakan dicoba. Oke. Jadi saya umumkan minggu depan adalah kuis atau ujian membaca. Saya pengen tahu kemampuan Bapak Ibu membaca. Gimana bentuk ujiannya? Saya panggil satu-satu, saya kasih teks. Nah, jadi minggu depan agendanya tunggal, yaitu membaca. Ujian membaca. Baik leksionis maupun masora.
Ya, coba dikerjakan dulu. Kerjakan dulu. Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat seperti ini tidak usah takut. Ya. Diselesaikan satu persatu. Ya. Nah, kita tentunya menyelesaikannya dari arah kanan ke kiri. Karena bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri dibaca. Ya sudah, ini dari kata yang pertama dulu. Nah, Berasit, Pak. ya, bunyinya adalah berasit. Ini yang kita tadi sudah pernah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini Bapak Ibu menulisnya jari kiri ya, berarti ya. Jangan di bawahnya sini, nanti susah bacanya. Karena kita mentransliterasi dari kiri tetap dari kanan. Nah, dari sini berarti. Nah, 1 itu adalah bed, ya berarti kita tulis bed. B. 2 adalah rest. S. 3 adalah alat. A. Kemudian 4 adalah shin, yaitu S. Kemudian 5. Ini hati-hati. Ini I atau E. Pakai aturan nomor 3 tadi. Oh, karena ini sudah A, maka ini bunyi I, si, ya, ini T. Udah berasit, selesai. Nah, langsung kata yang kedua. Berapa? Ya. Nah, langsung kata yang ketiga. Berarti A. Alhim. Alhim. Ya. Al. I. Yud. Oh, ini I. Nah, kemudian M. Selesai. Rashid bra alhim. Al. Ya, itu bisa. Hanya masalah latihan saja. Nah, ini hati-hati. Ini ada E, berarti pakai aturan nomor 6 tadi. Berarti diawali dengan H. Karena ini. Nah, kemudian langsung saja S, sin, hash. Kemudian M. Oh, ini ada I,
gunakan vokal yaitu tajam. Hashmim. Selesai. Asmim. Seperti ini. Yang ketiga, yang berikutnya, Was. ingat ini adalah W, berarti harus bunyinya adalah wa. Ya, belakangnya ada T, what. Ya. Nah, ini ada leksionis. Berarti gunakan H, A, H, ada res, ada TS. Nah, ini perlu vokal bantuan. Harets. Ya. Berarti ini bacanya, ya. Rashid Bra'alhim et Hasmim wa Harets. Nanti Masora membaca Bereshit bara Elohim et as-samayin wa et Harets. Nah, tradisi leksionis membaca Rashid Bra'alhim et Hasmim wa Harets. Nomor 2, silahkan. Dicoba dengan cara yang sama. Lima menit. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Kita bahas bersama-sama. Nah, lagi-lagi tidak perlu takut. Ini hanya masalah kata-kata disusun panjang gitu aja. Nah, saat di bawah ya, teksnya di atas. Nah, matanya lihat, oh ini 3 leksionis benar, tapi ini diawali oleh wow. Berarti Wartes ya Pak. Ya. Wartes. Ini wow. Berarti ini sendiri adalah wa. Tapi ingat bahwa ini adalah 2 leksionis yang muncul secara bersamaan. Berarti gunakan sebagai leksionis pertama konsonan wa, leksionis kedua adalah sebagai vokal yaitu wa ha. Gitu kan? Kemudian res dengan TS. Masukkan vokal E. Waharets, nah gitu kan. Waharets. Kemudian ini lagi-lagi diawali oleh E. Berarti aturan nomor 6 dipakai, yaitu dia sebagai konsonan E langsung dengan vokal A. Ini jadi 1. H. Berarti ini satunya udah vokal A. Nah, di sini ada yud. Nah, ada yud, ya sudah masukkan. Bahwa ini bukan, nggak bisa dijadikan sebagai vokal. Karena apa? Karena ini juga mengawali sebuah suku. Suku kata maksudnya. Jadi, masukkan
hayya. Karena ada aturan nomor 6. Nah, baru kemudian ini tafnya ini jelas ini, yaitu apa? Taf dengan a. Jadi warets hayata, warets hayata. Kemudian ini yang tadi kita bahas, yaitu ini aja sudah bisa bunyi hu. Hu. Tehu. Nah, tehu. Nah, yang tadi. Nah, sekarang ini sama. Oh, ada waf di depan. Langsung wa. Aturan nomor berapa? Nomor 6. Bila ada yud waf dengan he, maka dia adalah waf dengan a. Wa. Nah, terus kemudian kita lihat. Laki-laki matanya sudah menangkap, ini saja sudah bisa bunyi, yaitu hu, gitu kan? Yaitu hu. Lupa, tengahnya ada bednya. Wa, tambahin vokal e di sini untuk vokal bantu. Warij haitat tehu wa behu. Langsung maju lagi. Ini ada lagi ada waf. Ya sudah. Wah. Nah ini tidak ada leksionis. Cat sin dengan kaf. Cat sin dengan kaf. KH sin dengan K. Ini sudah masukin vokal E, vokal bantu setengah. Wakesek. Wearets haitatehu tehu wekesek. Nah, untuk pemula, supaya saudara nggak bingung, kalau ketemu dengan ain, anggap aja lah sebagai A dulu daripada susah-susah. Ya, ini sehingga ini menjadi al. Ya, al. Nah, sudah me. Ini bisa bunyi P, N, E. Tehom. Tehom. Tehum saya taruh di bawah ya. Tehum. Tehum juga boleh. Dengan vokal setengah E. Ini saya simpen ya nanti untuk Bapak Ibu belajar. Nah, kemarin saya masih melihat bahwa Bapak Ibu memberi transliterasinya di bawah sini perkata ya nggak salah juga. Cuman hati-hati nanti nggak bisa dibaca. Kalau mau mentransliterasi ya tetap dari kiri terus ke kanan. Jangan perkata gitu karena transliterasi itu gunanya untuk membaca. Jadi ini bacanya warets haita tohu wabohu wekesek alpne tehon. Nah nanti kalau orang Masora pakai tradisi Masora yang ada titik-titiknya itu membaca hampir sama. Weharets hayeta tohu wabohu wekosek alpne tehum. Weharets hayeta tohu wabohu wekosek alpne tehum. Oke, lanjutkan nomor 3. Bapak Ibu. Lanjutkan nomor 3. Ya, ini kalau enggak dilatih ya enggak bisa ya. Nah, standar S1, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu dinyatakan lulus Ibrani 1, salah satu syaratnya adalah harus bisa membaca.
Itu standar di STT Battle Indonesia. Ya. S1 baik pagi maupun malam sama. Jadi tidak ada nanti S1 malam itu jauh lebih gampang materinya dikurang-kurangi, nggak ada. Sama standarnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa membaca sampai pada akhir semester, saya pastikan tidak boleh mengambil bahasa Ibrani 2 dan harus mengulang. Ya iyalah, mau meneliti kitab untuk menafsir sama sekali nggak bisa baca. Ya silakan dikerjakan dulu nomor 3 itu. Silakan 3 menit, 4 menit, 3 menit.
Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, oke. Pak, ini 4 bersamaan. 4 leksionis bersamaan. Ya, benar. Tapi ingat, ada aturan nomor 6. Bila mana waw menjadi aksara pertama, ini waw-nya menjadi aksara pertama. Oh, ini 3 leksionis bersama, 2 leksionis bersamaan. Nah, maka lagi-lagi waw-nya adalah sebagai wa. Tuh kan? Ini aja sudah bunyi wa. Nah, ini bukan leksionis yang cat dengan res. Sorry, mata udah. Nah, yang kedua adalah res dengan waw dengan cat. Nah, berarti ini nanti adalah sebagai vokal. Nah, kita pakai aturan tajam tumpul. Di sini sudah wa. Tumpul. Berarti ini waw ini kemungkinannya adalah u atau o gitu kan. Nah, kita ambil yang tajam karena di depan sudah wa. Berarti saudara boleh mengambil ini u. Berarti res r, waw-nya sebagai u dan cat-nya sebagai cat. Berarti waruh. Waruh. Ini tadi sama alhim. Nah, lama-kelamaan juga bisa cepat karena bisa kita sudah tahu. Nah, alhim. Tadi kan kita udah bahas. Nah, terus maju lagi. Pak, ini kok nggak ada leksionisnya? Ya sudah, masukin aja. Oh, dari mem, res, cat, pt. Berarti mem, m, res, r, cat, kh, p, p, dan t, t. Nah, lalu gimana Pak? Ya pakai aturan nomor 1. Masukin aja vokal e. Merekepet. Nah, memang bacanya merekepet. Saya kasih warna ya supaya Bapak Ibu bisa untuk belajar. Nah, vokal bantunya eme, re, ke, pet. Ya, merah kefet. Nah, sudah selesai. Sekarang yang ini matanya udah terbiasa. Oh, ya. Al. Al, ya, oke. Al. Al. Jelek amat tulisannya. Ya karena saya pakai mouse ya. Nggak pakai stylus. Al. PNE. Nih. Ketemu lagi dengan ini. He di depan. Oh, berarti alpne H. Set. M, Y, M. Mamim. Kok bisa mim, Pak? Ya sudah, karena ini kan yud. Yud kemungkinannya I atau E. Nah, karena di sini sudah tumpul, berarti ngambil yang tajam. Weru ilhim merakefet alpne hamaim. Nanti Masora membaca Weruah Elohim merakefet alpne hamayim. Sama. Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu yang ayin sama lamet itu kenapa jadi al, Pak? Ya, bukan karena al. kan tadi saya bilang, udahlah, untuk pemula, baik alef maupun ayin, anggap aja dulu sebagai A. Gitu. Pak dosen mau nanya Pak. Ya. Yang itu Pak, yang pene. Pene, ya. Itu
gimana kita bisa taunya itu pene Pak, bukan pene gitu. Karena Nah, saya oke. tambahin himbuan E kecil gitu Oke. loh. Karena saya nggak tahu itu Pertanyaan ada kata bagus. pene. Ya. Pertanyaan bagus. Kalau konsonan vokal bisa dibunyikan seperti bra, tidak perlu ditambah vokal E, bra. Tapi kalau konsonannya vokal susah dibunyikan, nah, seperti apa tadi? Seperti mana tadi? Ada tadi ya. Merepit. Nah, ini yang konsonan vokal yang ditanyakan, Pak, kenapa kok itu pene? Kok nggak Bapak tambahin pene gitu kan? Nah, karena pene aja udah bisa bunyi. Jadi orang Ibrani itu punya kecenderungan, kalau itu satu suku kata bisa dibunyikan kayak bra, pene, nggak perlu dipanjangkan menjadi dua suku kata. Gitu. Itu Pak. Oke Pak, jadi patokannya kalau mulut kita bisa ucapkan Iya. berarti satu aja Pak. Iya. Oke Benar. Pak. Terima kasih. Ya. Oke, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu kerjakan nih. Bawahnya. Nih. Silakan.
Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, sesuai dengan aturan nomor 6, kalau ada ketemu waf, saudara mengikuti bahwa ini adalah wa, langsung wa. Seperti itu. Berarti ini aja udah bisa wa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan dua leksionis muncul secara bersamaan, yudnya fungsikan sebagai konsonan, alefnya fungsikan sebagai vokal, berarti waya. Nah, ini contohnya. Kemudian kan ada mem dengan res. Nah, ini yang saya maksud. Mem dengan res, kan nggak bisa kan? Harus bagaimanapun juga perlu vokal bantuan. Wayomer. Nah, nanti Mas orang membaca wayomer. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini matanya udah terbiasa. Al-him. Nah, nggak perlu bahas lagi ya. Matanya udah langsung terbiasa. Jadi memang masalah kebiasaan. Nah, kalau nggak belajar ya nggak bisa. Al-him. Ah, ini. Nggak usah bingung. Langsung pakai aturan 6 dulu. Yudnya sebagai ya. T-nya fungsikan sebagai H. Ini pasti vokal yaitu yehi. Wayamer alhim yehi. Kemudian ini dua vokal, dua leksionis muncul secara bersamaan. Yang satu konsonan, yang satu vokal. Nah, kalau seperti ini ambil yang tumpul. O-nya. Or. Tumpul. Kalau satu suku kata, ambil yang tumpul. Wayamer alhim yehi or. Nah, ketemu lagi dengan model aturan nomor 6. Berarti ini wa. Wa. Nah, tinggal ini. Wa. Nah, kita matanya juga harus hati-hati. Ini ketemu dengan ini saja udah bisa bunyi hi. Hi. Nah, berarti ini yudnya ini mendapatkan vokal bantu ewayihi. Kemudian ini dua leksionis muncul secara bersamaan. Leksionis pertama sebagai konsonan. Ini kan sama ini. Ini kan sama. Konsonan, vokal, konsonan. Wayamar Elohim yihi or wayihi or. Dan berkatalah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Satu lagi Bapak Ibu. Nah. Nih. Satu lagi. Mari kita langsung saja. Nah. Perhatikan baik-baik. Ini satu pelajaran yang baru. Ya. Kalau ketemu yud he waf he, hati-hati, ini tidak boleh dibaca. Karena ini bagi orang Israel adalah nama Allah, yaitu YHWH. Nggak boleh dibaca Yehova gitu. Tulisannya memang yud he waf he, tapi harus dibaca sebagai Adonai. Nah, ini materi baru ya, yang disebut ketif dan kere. Tertulis apa, dibaca atau dilihat apa. Kenapa begitu? Sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap nama Tuhan. Jadi ada satu pelajaran kecil yang baru. Kalau matanya hati-hati sekarang. Kalau ketemu Yud He Waf He,
Nah, berarti ini dibaca Adonai Elohim. Nah, ini kan Elohim kan. Pak, nulisnya gimana ya? Tulis aja biasa. Adonai Elohim. Nah, ini kan Alhim kan tadi. Ya sudah, lanjutkan seperti tadi itu. Ini kan Alhim. Oh, ini ada A. Ini pasti Nun dan I. Ani. Nah, Ani. Pak, ini nggak ada leksionisnya. Ya sudah, masukin aja. Bet. Ini ada leksionisnya. Ini udah selesai. Sekarang ini, Pak, itu ada waf. Ya sudah. Ada A. Ya sudah. Wa. Kemudian menjadi apa? Konsonan. Dan taf dengan A. Wata. Bi. Bi. Kok bisa bi? Ya ini kan bet. Ini kan I. Gitu kan. Wa'ata bi. Ini A lagi ketemu dengan ta, berarti bi ata. Nah, di sini ada A, kemudian di sini ada ti. Bi ata ati. Kemudian di sini ada lamet. Ada, nah ini hati-hati. Di sini ada apa ini? Kalau seperti ini, dua leksionis muncul secara bersamaan, yang satu bunyikan sebagai konsonan. Berarti yang depan ini pasti konsonan. Nah, konsonannya apa? Konsonannya ain. Seperti koma kebalik. Kemudian ini adalah O. Kemudian ada lamet lagi. Nah, masukin mem akhir. Memerlukan vokal bantuan E di sini. Le olem. Adonai Elohim ani peka wa atapi atah oti le olam. Tuhan Allah, aku di dalam kamu dan engkau di dalamku. Engkau untuk aku selamanya. Adonai Alhim ani beka wa atah bi atah oti leolam. Seperti itu. Ya, jadi dengan 6 aturan itu kita sudah bisa membaca kalimat atau teks Ibrani gundul. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, motoriknya yang harus Bapak Ibu latih gitu. Kalau tidak berlatih ya pasti tidak akan bisa. Gitu ya. Nah, untuk tugas minggu depan, tugas minggu ini maksudnya, Bapak Ibu salin itu. Nah, mulai yang ini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 itu disalin dan tulis bacanya gimana. Ingat perintahnya ada 2. Salin dan bacanya gimana. Langsung seperti saya tadi, ini Bapak Ibu selesaikan juga boleh. Tapi yang menjadi tugas nomor 1 sampai nomor 15 itu. Ya. Tugas itu masuk nilai tugas Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Dan itu menjadi bukti pembelajaran. Jadi tugas kedua, Bapak Ibu salin dan tulis cara bacanya gimana. Nah, dengan tradisi pembacaan leksionis seperti biasanya, karena kuliah kita hari Senin, paling lambat dikumpulkan hari Minggu malam.
Itu ya, Pak dicoba. dosen mau nanya Pak. Ya. Kapan alef jadi konsonan tuh A sama nggak dibaca Pak? Tadi kan kayak or, dia kan nggak dibaca alefnya Pak. Iya, benar. Kalau yang di alehim jadi A kan Pak? Iya. Nah itu gimana Pak nentuinnya Pak? Saat alef ada di depan gitu Pak. Kalau or, kan ada, dia bisa bunyi or kan karena ada leksionis yang kedua ini. Memang dia sebagai konsonan, ini konsonan. Kan, dua ini leksionis, dan ada aturan kan, oh kalau gitu konsonan, leksionis pertama, ini kan ceritanya kan 1, 2, 3 gitu kan. Satunya kan alef, ini kan dua leksionis muncul secara bersamaan. Pakai aturan nomor 4. Oh, berarti leksionis pertama sebagai konsonan. Nah, leksionis kedua fungsikan sebagai vokal, yaitu O. Ini kan ketiga kan konsonan, ya sudah R, sudah bacanya OR. Nah, kalau A tadi, kenapa kok alefnya bunyi? Jawabnya sederhana, karena itu menggunakan aturan nomor berapa? 2. Kenapa kok menggunakan nomor 2? Ya karena alefnya cuma 1. Tidak melekat pada leksionis yang kedua. Kalau ini kan adanya 2 leksionis ini loh. Ini aturan nomor berapa? 4. Sedangkan yang at ini kok bisa bunyi at, ini pakai aturan nomor 2. Begitu. Ayin juga termasuk ya Pak? Kenapa? Ayin sama lamet tadi kan jadi L Pak. Makanya saya bilang, kalau ketemu ayin daripada susah, gunakan saja dia sebagai A dulu, karena itu memang ada pelajaran lanjutannya. Karena baik alef maupun ayin itu nanti bisa jadi A, I, U, E, O gitu loh. Karena ini kan pemula, sikat dulu dia sebagai al. Gitu. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, yang ini sudah waktu menunjukkan 21:27 menit. Kita akhiri. Tolong kameranya dinyalakan untuk bukti pembelajaran kita hari ini. Jadi seperti biasanya, begitu Google menyelesaikan rekamannya, nanti langsung akan saya sharing kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian jangan lupa agenda minggu depan adalah kuis. Kuis itu wajib hadir ya. Nanti nilai kuis nggak ada. Kemudian tugas wajib dikerjakan. Karena apa? Masuk nilai tugas. Nah, Bapak Ibu, seperti biasanya saya akan umumkan nilai tugasnya dan juga nilai kuisnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengamati terus, dan memang saya periksa itu. Jadi jangan bilang tugas ditugasin tapi enggak diperiksa. Ibrani 1 baik itu pagi maupun sore saya baca. Jadi jangan dikerjakan sembarangan. Dan minggu depan entah kuisnya pakai Google Form atau pakai apa, pokoknya yang jelas minggu depan agendanya kuis. Kuis apa? Kuis membaca. Membaca dengan tradisi Masora dan membaca dengan tradisi leksionis. Kemudian yang terakhir, tugas dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Karena Senin pagi saya akan koreksi. Minggu. Ya, Minggu. Oke. Pak, salam Pak. Pak. Salam Pak dosen. Ya. Salam Pak dosen. Jadi apa namanya itu, saya ini dari Kalimantan Tengah, dan tanggal 21 atau hari Senin itu mengikuti diklat sampai kelihatannya itu sampai malam kelihatannya di Tangerang, Banten. Hari Senin 21, 22, 23. Baru mengikuti sinode di Sentul Bogor. Nah itu yang apakah
Ya, memang ada pengumuman, kemungkinan minggu depan itu kita lihat aja nanti. Kalau memang kampus mengeluarkan pengumuman, karena itu kan memang sinode kan itu, ya kan. Kalau memang biasanya memang ada anak-anak yang akan diperbantukan, artinya pembelajaran libur ya. Nanti kita ikutin saja. Tetapi kalau memang artinya gini, pembelajaran itu bukan dosen yang menentukan ya, itu di atas dosen, yaitu wakil ketua, satu Pak Sadra, bidang akademik. Kalau tidak ada pemberitahuan ya tetap jalan, seperti itu. Nah, makanya itu Bapak Ibu, jadi dosen ini sebenarnya manut, bukan maunya sendiri. Kalau wakil satu bilang pembelajaran tetap berjalan ya, mau tetap berjalan. Seperti itu. Ya Pak, begini Pak, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak. Karena masalahnya kita yang mahasiswa ini kita ikut diklat Pak. Bagaimana kita bisa kerjakan tugas sambil ikut diklat Pak? Itu persoalannya di situ. Makanya nanti kita lihat. Tentunya kan itu acaranya GBI ya. Pasti nanti ada pengumuman di situ. Nah, kita lihat aja nanti. Seperti itu ya. Karena sampai sekarang nggak ada pengumuman. Gitu. Sampai sekarang tidak ada pengumuman. Ya, Nah, kalau maksudnya begini Pak, memang kalau belum ada pengumuman, tapi persoalannya kami yang ikut diklat ini sudah ada jadwalnya dan itu sudah didaftar Pak. Dan kita yang dari daerah, contohnya dari Kupang ini, kita harus berangkat ke sana Pak. Gimana kita harus ikut mata kuliahnya dan juga bagaimana kita ikut diklatnya. Maka itu yang kita tanya ini Pak. Oke, Solusi terbaik bagi kita bagaimana Pak? Itu Pak. Nah, yang jelas pembelajaran kalau dari Waket 1 tidak ada pengumuman tetap berjalan. Ya. Karena seperti itu. Nah, masalah nanti Bapak misal tidak bisa mengikuti, ya mungkin salah satunya adalah menyusul. Tapi bukan berarti pembelajarannya menjadi libur. Karena belum ada pengumuman. Dan memang antara agenda akademik dengan agenda sinode itu memang kecuali sinode rayanya ya, mungkin di sinode rayanya libur. Tetapi yang jelas kalau nanti memang tidak ada pengumuman dari Waket, ya pembelajaran tetap berjalan bagi ya Bapak Ibu yang harus mengikuti diklat ya mengikuti saja, tidak apa-apa. Cuman jangan lupa bahwa Bapak Ibu harus tetap mengikuti kuis, nanti dijadwalkan seperti itu. Nah, untuk tugas tetap harus dikumpulkan. Ini kan tugasnya tugas hari ini, bukan tugas minggu depan. Tugasnya kan tugas hari ini untuk pembelajaran hari ini. Dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Pak dosen, mau nanya lagi dong Pak, maaf Pak, soal materinya Pak. Ya. Ayin ini bukan C ya Pak? Bukan. Itu transliterasinya seperti tanda koma kebalik. Jadi dia bukan. Bapak mesti ikuti lagi itu kuliah yang lalu. Yang ya, ditonton ulang. Agak kelupaan di Ayin ini Pak, soalnya kebacanya ya. C di kertas mirip. Ya. Bukan. Itu seperti koma kebalik gitu. Memang sengaja dibalik untuk membedakan dengan yang alef. Ya. Ya Bapak Ibu, kita akhiri perkuliahan kita. Saya minta Pak Nathanael pimpin kita dalam doa. Silakan Pak Nathanael. Suaranya belum ada. Kita berdoa Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah menyelesaikan mata kuliah kami Tuhan. Terima kasih untuk dosen juga yang sudah mengajar kami Bapa. Rahmat terus turun atas hamba-Mu yang dan berkati Tuhan di mata pelajaran hari ini bisa menggeraknya Tuhan, bisa mengerti dan memahami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih untuk jaringan yang sudah
sediakan juga bagi kami. Hari ini kami itu Tuhan yang memberkati istirahat kami, dan besok kami boleh bangun dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, balaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Silakan Bapak Ibu, selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Dan perhatikan grup ya. Perhatikan grup. Oke, Bapak Ibu boleh keluar dari ruangan ini, sampai jumpa. Selamat malam. Shalom. Terima kasih Pak.